Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi yang berjudul Administrasi Kependidikan di Sekolah. Dosen pengampu Ibu Dr. Ririanti Rahmayani, SPSI MPD. Kelompok 6 yang beranggotakan: pertama, Azzalia Nadia Putri, kedua, Ahmad Ashraf, ketiga, Jayanti Putri, keempat, saya sendiri, Nina Febriana, dan yang kelima, Nur Lailatul Rasyidah. Perkenalkan, nama saya Azzalia Nadia Putri dengan NIM 2010123320014. Baiklah, saya akan menyampaikan materi tentang konsep administrasi pendidikan di sekolah. Yang pertama, proses administrasi pendidikan. Menurut Dr. Andes Muhammad Ngalim Parwanto, administrasi pendidikan adalah segenap proses pengarahan dan pengintegrasian segala sesuatu baik personal, spiritual, dan material yang bersangkutan paut dengan pencapaian tujuan pendidikan. Adapun proses administrasi pendidikan terbagi ke dalam 3 proses besar, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi hasil. Penjelasan secara lebih rinci tahapan-tahapan tersebut akan disampaikan pada slide berikutnya. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan dilakukan dengan cara menentukan tujuan yang hendaknya menjadi solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi. Yang kedua, pelaksanaan. Ketika pelaksanaan sedang dilaksanakan sesuai rencana, fungsi pengawasan tetap harus dilaksanakan agar dapat mengetahui adanya permasalahan yang terjadi dan menyebabkan kerugian, karena situasi selalu saja bisa berubah-ubah tanpa adanya perkiraan sebelumnya. Yang ketiga, evaluasi hasil. Tahap ini merupakan tahap akhir dalam proses manajemen suatu sekolah. Perkenalkan, nama saya Nur Lailatul Rasyidah dengan NIM 2010123320006. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian selanjutnya, yaitu pada bagian B, substansi administrasi pendidikan. Substansi administrasi pendidikan terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama ada administrasi kurikulum dan pembelajaran. Ruang lingkup administrasi kurikulum tersusun dari perencanaan kurikulum, pengorganisasian kurikulum, pelaksanaan kurikulum, dan evaluasi kurikulum. Kurikulum yang utama terdiri dari tujuan, isi atau materi bahan ajar, proses usaha mencapai tujuan atau sistem pencapaian dan media, serta evaluasi penilaian yang bertujuan untuk melihat sejauh mana keberhasilan yang dicapai. Kurikulum sebagai alat dalam pendidikan memiliki berbagai macam fungsi dalam pendidikan yang sangat berperan dalam kegunaannya. Fungsi kurikulum adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama ada fungsi penyesuaian atau the adjective or adaptive function. Fungsi penyesuaian adalah kemampuan pendidik untuk menyesuaikan bahan ajar. Terjadinya perubahan kurikulum karena adanya perubahan zaman yang semakin berkembang, maka kurikulum menyesuaikan pada kebutuhan dan perkembangan zaman. Yang kedua ada fungsi integrasi atau the integrating function. Kurikulum berfungsi sebagai kesatuan proses dalam mengintegrasikan potensi-potensi peserta didik agar peserta didik menjadi pribadi yang unggul. Ketiga, ada fungsi diferensiasi. Kurikulum berfungsi sebagai diferensiasi adalah sebagai alat yang memberikan pelayanan prima dari berbagai jenis perbedaan di setiap siswa yang harus dihargai dan dilayani. Yang keempat, ada fungsi persiapan. Kurikulum berfungsi sebagai persiapan yang mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan dapat mempersiapkan siswa ke jenjang pendidikan selanjutnya, serta juga dapat mempersiapkan diri agar memiliki persiapan hidup di masyarakat. Kelima, ada fungsi pemilihan atau the selective function. Kurikulum berfungsi sebagai pemilihan adalah memberikan peluang bagi siswa untuk memilih program belajar yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Keenam, ada fungsi diagnostik atau the diagnostic function. Kurikulum sebagai diagnostik
mengandung makna bahwa kurikulum adalah alat pendidikan yang mampu mengarahkan dan memahami perbaikan-perbaikan potensi siswa serta kelemahan dalam dirinya. Jika telah memahami potensi dan mengetahui kelemahannya, maka diharapkan siswa dapat mengembangkan potensi dan memperbaiki kelemahannya. Perkenalkan, nama saya Nina Febriana dengan NIM 2010123220022. Saya akan menjelaskan bagian administrasi ketenagaan pendidikan. Yang pertama, tenaga struktural. Tenaga struktural merupakan bagian tenaga kependidikan yang menempati jabatan-jabatan eksekutif sebagai pimpinan serta bertanggung jawab baik langsung maupun tidak langsung atas satuan pendidikan peserta didik di sekolah dan madrasah. Tempat kerja tenaga struktural di sekolah bisa sebagai kepala sekolah dan wakil kepala sekolah untuk urusan kurikulum, urusan kesiswaan, urusan sarana dan prasarana, dan urusan pelayanan khusus. Tempat kerja tenaga struktural di luar sekolah. Di pusat bisa sebagai menteri, sekjen dan dirjen, dan kepala bidang daerah sebagai Kakandebdiknas kabupaten atau kecamatan. Yang kedua, tenaga fungsional. Tenaga fungsional merupakan bagian tenaga kependidikan yang menempati jabatan fungsional, yaitu jabatan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya mengandalkan keahlian akademis kependidikan. Tempat kerja tenaga fungsional di sekolah bisa sebagai guru pengajar, guru pembimbing atau penyuluh, pengembangan kurikulum dan teknologi pendidikan, pengembangan tes dan pustakawan. Tempat kerja tenaga fungsional di luar sekolah sebagai pengawas, sebagai pelatih atau tutor, sebagai fasilitator, dan sebagai pengembangan pendidikan. Yang ketiga, tenaga teknis kependidikan. Tenaga teknis kependidikan merupakan tenaga kependidikan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya lebih dituntut kecakapan teknis, operasional atau teknis administratif. Tempat kerja tenaga teknis kependidikan di sekolah adalah sebagai laboratorian, sebagai teknisi sumber belajar, pelatih olahraga, pelatih kesenian dan keterampilan, dan petugas TU. Tempat kerja tenaga teknis kependidikan di luar sekolah bisa sebagai teknisi sumber belajar atau teknisi sanggar belajar. Selanjutnya, bagian administrasi sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana belajar sekolah sangat penting dalam proses pembelajaran untuk mendukung jalannya proses pembelajaran. Dengan berbagai macam sarana dan prasarana belajar sekolah yang tersedia dan pemanfaatan yang dapat menunjang kegiatan belajar tentunya akan membantu siswa dalam belajar, baik di rumah maupun di sekolah. Administrasi sarana dan prasarana pendidikan memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, memberi dan melengkapi fasilitas untuk segala kebutuhan yang diperlukan dalam proses belajar mengajar. Fungsi yang kedua, memelihara agar tugas-tugas yang diberikan oleh guru dapat terlaksana dengan lancar dan optimal. Perkenalkan, nama saya Jayanti Putri dengan NIM 2010123220010. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang konsep administrasi pendidikan di sekolah. Materi selanjutnya ada pendekatan administrasi pendidikan secara makro.
Pendekatan makro berdasarkan perhitungan pada keseluruhan jumlah pengeluaran pendidikan yang diterima dari berbagai sumber dana, kemudian dibagi jumlah murid. Adapun pendekatan mikro yang berdasarkan perhitungan biaya, alokasi pengeluaran per komponen pendidikan yang digunakan oleh murid. Maka kajian yang berkaitan dengan manfaat dan efektivitas serta efisiensi pengelolaan pembiayaan pendidikan yang dapat mendukung proses pendidikan agar sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik perlu dilakukan. Selanjutnya, pada pembahasan kedua, ada ruang lingkup bidang garapan administrasi pendidikan. Pada materi pertama, ada fungsi umum administrasi pendidikan. Fungsi umum administrasi pendidikan ini terbagi menjadi 6. Yang pertama, perencanaan. Fungsi perencanaan pendidikan merupakan fungsi yang sangat penting dari administrasi, karena fungsi ini memang berperan banyak dalam hal memberikan petunjuk pada pelaksanaan pendidikan. Yang kedua, pengorganisasian. Berarti, upaya membina dan memapankan hubungan antar kegiatan dan faktor fisik yang harus dilakukan dan diperlukan. Mengkoordinasikan sumber yang ada, pimpinan mendesain struktur formal bagi tugas dan hubungan kewenangan yang akan menjamin efektivitas dalam pencapaian tujuan. Yang ketiga, pengoordinasian. Koordinasi adalah aktivitas yang membawa orang-orang, material, pikiran-pikiran, teknik-teknik, dan tujuan-tujuan ke dalam hubungan yang harmonis dan produktif dalam mencapai suatu tujuan. Yang keempat, ada komunikasi. Komunikasi dalam setiap bentuknya adalah suatu proses yang hendak mempengaruhi sikap dan perbuatan orang-orang dalam struktur organisasi. Yang kelima, ada supervisi. Supervisi sebagai fungsi administrasi pendidikan berarti aktivitas-aktivitas untuk menentukan kondisi-kondisi syarat yang esensial yang akan menjamin tercapainya tujuan-tujuan pendidikan. Yang terakhir, pembiayaan. Setiap kebutuhan organisasi, baik personal maupun material, semua memerlukan adanya biaya. Itulah sebabnya maka masalah pembiayaan harus sudah mulai dipikirkan sejak pembuatan planning sampai dengan pelaksanaannya. B. Penerapan administrasi pendidikan di sekolah. 1. Administrasi kurikulum. Berikut peran guru dalam administrasi kurikulum. Yang pertama, berperan dalam mengaplikasikan kurikulum yang sedang digunakan atau implementasi. 2. Guru berperan sebagai pelaksana dari kurikulum atau adapters. 3. Guru berperan dalam mendesain dan merancang kurikulum. Dan keempat, peran guru sebagai peneliti dari kurikulum atau research. Lalu, 2. Administrasi kesiswaan. Pengelolaan administrasi kesiswaan meliputi 1. Penerimaan siswa baru, 2. Pengisian data siswa, 3. Melakukan bimbingan kepada siswa, 4. Mengatur pembagian kelas, 5. Melakukan pencatatan kehadiran siswa, 6. Mencatat keterlambatan siswa, ke-7. Mengarahkan dan mengatur kegiatan organisasi siswa, 8. Mengerjakan buku mutasi siswa, 9. Membina usaha kesehatan sekolah, dan 10. Melaksanakan kegiatan pengelepasan siswa kelas. 3. Administrasi keuangan. Beberapa peran guru dalam administrasi keuangan ini meliputi hal-hal sebagai berikut. 1. Membuat file keuangan sesuai dengan dana pembangunan. Yang kedua, membuat laporan data, usulan pembayaran gaji, rapel ke pemerintah kota.
Yang ketiga, membuat pembukuan penerimaan dan penggunaan data pembangunan. Yang keempat, membuat laporan dana pembangunan pada akhir tahun anggaran. Yang kelima, membuat laporan rancangan anggaran pendapatan bantuan sekolah atau RAPBS. Yang keenam, membuat laporan tribulan dana bantuan operasional sekolah atau BOS. 7. Menyetorkan pajak PPN dan PPh. 8. Membagikan gaji atau rapel. Dan 9. Menyimpan dan membuat arsip peraturan keuangan sekolah. 4. Administrasi layanan khusus. Peran guru dalam administrasi layanan khusus yaitu 1. Keterlibatan guru dalam administrasi perpustakaan, misalnya memperkenalkan buku-buku kepada peserta didik. Kedua, mengetahui jenis dan menguasai kriteria umum yang menentukan baik buruknya suatu koleksi buku-buku perpustakaan. Dan yang ketiga, mempromosikan perpustakaan baik pemakaian maupun untuk pembinaannya. 5. Administrasi hubungan sekolah dengan masyarakat atau Husemas. Peranan guru dalam Husemas menurut Profesor Sujipto dan Dr. Andas Raplis Kosasi MSc dalam bukunya yang berjudul Profesi Keguruan, yaitu membantu sekolah dalam melaksanakan teknik Husemas, membuat dirinya lebih baik lagi dalam bermasyarakat, dan dalam melaksanakan semua itu guru harus melaksanakan kode etiknya. Sekian, terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih banyak sudah menonton. Salah khilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.